Shalom sidang jemaat Tuhan. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Tetap baik dan tetap luar biasa di dalam Tuhan kan? Nah, untuk hari ini siapkan hati kita, siapkan pikiran kita dan posisi ternyaman karena kita akan beribadah hari ini kepada Tuhan. Dan ini dia ibadah GBAP online service. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita yang ada di rumah masing-masing bersama keluarga kita, menyembah karena Yesus adalah kebenaran. Dia hidup kita. Mari persiapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hidup karena kasih karunia-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari katakan, Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
kami yang hidup. Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Dialah kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah bangkitnya Yesus Raja segala raja. Kita amin. Haleluya. sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran.
sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang nyata sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Terima kasih untuk kemenangan yang Kau beri Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar hati kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berkatilah kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Menjadi kebutuhan bagi roh jiwa kami. Sehingga kami kuat menghadapi hari-hari hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu kami ada Tuhan pada pagi hari yang indah ini, melalui ibadah online ini. Kami mohon Tuhan urapan-Mu mengalir atas setiap rumah demi rumah, pintu demi pintu, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini menjadi rema yang memberikan kami kekuatan yang baru, semangat yang baru, bahkan kehidupan yang baru untuk menjalani hari-hari kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah yang berbicara melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkannya, bersabdalah Engkau hanya dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, sidang jemaat Tuhan yang diberkati dan penuh dengan sukacita. Apa kabarnya hari ini? Ya, ini kita tidak terasa masuk ke minggu keempat ya di bulan Januari. Dan saya berharap kita semuanya ada di dalam yaitu kemurahan Tuhan dan tetap sukacita apapun kondisi kita. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema yang sudah diberikan, yaitu bangkit menjadi pemenang. Ya, bangkit menjadi pemenang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Anda alami memasuki awal tahun 2021 ini? Adakah yang merasa ketakutan? Ataukah ada yang happy, wow, ya, dengan punya planning, rencana-rencana yang banyak? Atau ada yang mungkin baru masuk di awal tahun sudah skot jantung seperti lari, ya, ngalami banyak hal-hal yang mengejutkan, yang melatih otot-otot rohani? Atau adakah yang mungkin ya hidup segan mati tidak mau, kayak kata pepatah dunia? Saya hanya mau katakan, pagi hari ini, apapun kondisi Anda, apapun keadaan Anda, apapun situasi yang saat ini kita alami, mari kita bangkit menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Tak ada kemenangan tanpa peperangan. Kalau kita mau mengalami kemenangan, berarti harus ada peperangan. Benar atau tidak? Benar ya? Artinya bahwa setiap orang yang pernah menang dalam hidupnya tentulah
adalah melalui suatu peperangan. Setiap orang yang mengalami kesuksesan dalam hidupnya, tentulah dia harus melewati sebuah proses. Ini menjadi perenungan bagi kita, ya. Peperangan, saudaraku, itu tidaklah hanya terbatas bahwa yaitu ada perang dunia secara fisik, ya, untuk memenangkan suatu kota seperti bangsa Israel pada zaman Perjanjian Lama. Ada selalu peperangan fisik yang terjadi untuk merebut suatu kota. Tetapi peperangan yang saya maksud, ya, melalui firman Tuhan ini, kita bukan peperangan mengangkat atau secara fisik yang mengangkat senjata. Tetapi lebih luas peperangan yang dimaksud adalah di mana segala usaha, ya. Peperangan yang dimaksud itu adalah segala usaha yang kita lakukan untuk memperoleh hidup yang lebih baik lagi. Dicatat ya. Ya, ingat, peperangan yang dimaksud di sini adalah segala usaha yang dilakukan untuk memperoleh hidup yang lebih baik lagi, ya. Hari lepas hari untuk kemudian baik kehidupan secara jasmani, terlebih lagi yaitu kehidupan secara rohani. Saya mau kasih analogi. Jangan lihat seorang Ibu Mary yang hari-hari ini atau yang beberapa tahun ini, ya, atau 10 tahun ke depan ini atau 5 tahun ke depan ini atau yang sekarang ini ketika ibu kita melihat bagaimana beliau bersaksi, wow, kemarin waktu di pesta ibu pakai baju semuanya berkat Tuhan, dari atas sampai bawah semuanya berkat Tuhan. Jangan lihat seorang Ibu Mary yang saat ini mengalami selalu mujizat Tuhan, apa yang dipakai, apa yang dimakan, semuanya mujizat Tuhan. Tetapi lihatlah bagaimana proses yang dialami oleh seorang Ibu Pendeta Mary Hartanti mungkin 30 tahun yang lalu. Bagaimana perjuangannya untuk selalu mengikut Tuhan. Dan mungkin sampai saat ini Ibu Mary terus masih selalu bergumul, setia, taat di dalam berdoa, ngirim pokok-pokok doa, renungan firman Tuhan. Jangan lihat, ya, ada bagaimana, tetapi tanya bagaimana proses yang beliau alami atau lewati. Jangan lihat seorang Bapak Pendeta Hendroto Halim sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang gembala, ketua sinode yang sekarang ini, wow, sepertinya wow, enak ya. Tetapi tanyalah bagaimana proses yang beliau alami untuk sampai pada saat ini bisa setia melayani Tuhan, bisa menjadi seorang pengusaha yang menginspirasi atau yang bisa memuridkan anak-anaknya juga menjadi seorang pengusaha. Tanya bagaimana prosesnya. Jangan lihat para pengusaha-pengusaha yang lain itu, wih enak banget ya liburan terus di Instagram. Aduh, kita lihatnya, di medsos, wah liburan sana sini. Jangan lihat kebahagiaan mereka yang mereka nikmatin, yaitu wow seolah-olah tidak ada masalah. Tapi tanya, bagaimana mereka sampai bisa mengalami berkat-berkat Tuhan itu sampai kepada tujuan, yaitu tujuan yang mereka capai, ya. Bagaimana usaha mereka bisa sampai kepada titik itu? Seringkali kita itu selalu menghayalnya terlalu jauh, saudaraku, ya. Kita mau mengalami kemenangan, kita mau mengalami yaitu kesuksesan, kita mau mengalami menjadi seorang hamba Tuhan yang hebat, yang bla 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 dengan segala macam cita-cita. Tetapi tidak mau melewati yang namanya peperangan atau proses yang harus kita jalani untuk mencapai titik itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu bagaimana orang percaya kepada Tuhan? Banyak pribadi yang mengalami kegagalan dalam hidupnya ketika berjuang hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita berjuang bukan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Tuhan Yesus sebagai pembela kita dalam menjalani kehidupan ini. Ada amin? Maka yakin dan percayalah,
kita pasti lebih daripada seorang pemenang. Saya akan mengajak saudara yang dikasih oleh Tuhan yang ada di rumah untuk membuka Alkitab, di mana di sini Paulus tegaskan, Paulus mengatakan dalam renungan kita hari ini bahwa kita adalah umat pemenang oleh karena kasih karunia Allah. Yaitu kita akan baca di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Saudaraku yang di rumah jangan lupa, mari buka Alkitab maupun atau HP, baca. Jadi kita harus baca firman Tuhan, amin. Sampai kita juga mendengar, merasakannya dan mengalaminya. Mari kita sama-sama baca Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ada amin? Amin? Ya. Ya, di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa kita hari ini bisa menjadi seorang pemenang itu hanyalah oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena kasih Allah. Kalau kita mau lihat pengertian yaitu secara praktis, ya, apakah itu pemenang? Pemenang itu artinya adalah seseorang yang berhasil memperoleh sesuatu yang ia impikan di dalam hidupnya. Apa impian Anda? Di tahun 2021 ini mungkin sudah ada yang membuat resolusi yang baru. Ya, contohnya Ronaldo berhasil meraih sepatu emas. Pasti Ronaldo sudah punya mimpi jauh-jauh sebelumnya. Dan ada satu usaha yang dia lakukan untuk meraih mimpi itu. Itulah arti yang namanya pemenang secara praktis. Atau kemenangan itu yaitu suatu hasil yang diperoleh oleh karena suatu usaha. Ada kerja keras. Ya, ada kerja keras baik secara pribadi maupun kelompok. Sama seperti di awal saya bilang, jangan lihat Pak Hendoto sebagai seorang pengusaha yang sekarang. Tapi tanyakan bagaimana kerja keras beliau. Amin. Jangan lihat seorang pengusaha, wow enak ya liburan. Tapi tanyakan bagaimana proses kerja keras beliau sehingga bisa menikmati berkat itu. Amin. Karena tema kita bangkit menjadi pemenang, maka yang akan saya bahas adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang pemenang di dalam situasi pandemi, di dalam situasi yang mungkin saat ini serba salah untuk melakukan apapun juga. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita boleh mengalami kemenangan itu hanyalah oleh karena kasih karunia Allah, bukan karena yaitu kekuatan sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, secara teologis, pemenang berarti yaitu orang yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemimpin hidupnya. Di ayat 31 pasal 8 saya akan bacakan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Lalu dikatakan di dalam ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih pada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat Paulus contohnya dalam perjalanan ke Damsyik, kita melihat bagaimana dia yaitu menjadikan Yesus sebagai pemimpin hidupnya. Saat kita mungkin mulai sudah membuat resolusi-resolusi baru di tahun yang baru ini, sepanjang tahun ini. Selain kerja keras, mari kita harus melibatkan Tuhan dalam semua rencana kita. Ada amin? Secara teologis, kemenangan bagi orang percaya adalah saat Kristus mati dan bangkit mengalahkan maut. Di ayat 34 saya akan bacakan. Dan di rumah boleh baca, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Nah, kemenangan bagi orang percaya juga adalah saat Kristus mati dan bangkit mengalahkan maut. Lalu pertanyaannya begini saudaraku. Tadi dikatakan tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Kalau secara duniawi, kalau kita mau mencapai sebuah kesuksesan, berarti harus ada kerja keras. Nah, siapa yang menjadi lawannya?
Ada mungkin banyak saingan pebisnis, banyak saingan yaitu jual model yang sama. Wow, tapi murah. Sementara kita, wah ini gimana gitu ya. Ada strategi-strategi yang harus dijalani dalam bisnis. Nah, tetapi secara teologis, sebagai kita orang-orang percaya, kita peperangan rohani. Siapa yang menjadi lawan kita? Ini yang harus kita pahamin. Karena di awal, Rasul Paulus menegaskan bahwa kemenangan kita itu oleh karena kasih karunia Allah. Lalu siapa dong yang menjadi lawan kita? Tentulah yang menjadi lawan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Yang menjadi lawan orang percaya adalah iblis. Katakan di rumah, yang menjadi lawan saya adalah iblis. Amin. Nah, kita akan buka di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Kita akan baca dan saya akan bacakan. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Seperti apa katanya? Singa yang mengaum-ngaum lalu mencari siapa? Mencari orang yang dapat ditanya di garis bawahi. Mencari orang yang dapat. Kalau Anda lesu itu makanan iblis. Kalau Anda mulai patah semangat itu sudah mulai menjadi incaran iblis. Hati-hati saudaraku. Ya. Firman Tuhan katakan yang menjadi lawan kita adalah iblis. Iblis selalu berusaha memisahkan kita dari kasih Allah. Di ayat 35, Roma 8 ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ya, iblis selalu berusaha memisahkan kita dari kasih Allah. Yang pertama yaitu melalui apa? Melalui penindasan atau melalui kesesakan. Ingat, yang pertama adalah melalui penindasan kesesakan. Contohnya siapa? Contohnya Ayub, saudaraku. Ayub mengalami kesesakan yang teramat sangat dari iblis dengan seizin Tuhan. Kalau kita baca bagaimana perjalanan kehidupan Ayub, sangat tidak menyenangkan, sakit. Saya membacanya itu kadang-kadang tek gitu. Ketika saya membayangkan Tuhan luar biasa dia. Tuhan izinkan. Iblis berusaha memisahkan kita. Mungkin ada di rumah saat ini yang sakitnya belum sembuh-sembuh. Saudaraku, mari bangkit. Ingat, bangkit, tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh meskipun tubuhku lemah. Aku masih bisa makan, bisa minum obat, bisa melihat keluargaku. Mari katakan dengan iman, mungkin saat ini engkau tidak langsung mengalami mujizat kesembuhan. Tetapi tetap bersabar, bersabar. Jangan sampai si iblis, ya. Jangan sampai si iblis dikatakan apa? Dikatakan di sini, ya, menelan kita karena dia melihat waktu yang tepat untuk menelan kita. Dalam firman Tuhan dikatakan di sini, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia intimidasi. Seperti perjalanan kehidupan Ayub. Ya, di dalam kesesakan apapun saudaraku yang di rumah saat ini engkau alami, mari dengarkan firman Tuhan. Jangan sampai iblis mengintimidasi kita karena kesesakan mungkin melalui sakit penyakit di dalam tubuh. Lalu iblis selalu berusaha memisahkan kita dari kasih Allah melalui apa? Kelaparan atau ketelanjangan. Saya mau bertanya, selama pandemi ini apakah ada jemaat Tuhan GBAP atau yang mendengarkan ibadah online ini yang sampai kelaparan? Saya berharap tidak ada yang sampai kelaparan. Tetapi beberapa waktu yang lalu, kami menemui seorang keluarga, ya, anaknya ditangkap karena satu kasus. Ibu ini udah 50-an, ngurus 2 cucu, menantunya sudah pergi meninggalkan anaknya. Dan dia tidak punya keluarga. Dia hidup hanya menunggu belas kasihan dapat jatah dari Bapak Presiden. Bayangkan jemaat bilang, ayo kita ke Miss, ada begini-begini. Tapi dia, begini loh Miss, tidak seiman dengan kita, enggak apa-apa, ayo. Mereka langsung patungan, beli apa yang ada.
kita datang ke rumahnya. Ternyata masih ada banyak saudara kita di luar sana, saudaraku, yang membutuhkan belas kasihan, yang masih mengalami kelaparan. Tapi saya percaya kita tidak sampai di titik tertentu, di titik kelaparan ini. Tetapi Paulus di zaman pelayanannya, kalau kita baca kisah para rasul, dia mengalami yang ini, ketelanjangan, kelaparan. Di dalam Filipi 4 ayat 12 kalau kita baca, dia katakan apa? Perjalanan pelayanan Paulus itu banyak tidak enaknya, saudaraku. Ya, banyak tidak enaknya. Nah, tetapi itu tidak membuat dia menjauh dari kasih Allah. Sama seperti ibu yang kami jumpa ini, yang kami datangin ini untuk kami berbagi kasih. Dia bilang, dia bersyukur. Kita bilang, ayo bu, ya ibu tetap sembahyang, ibu tetap berdoa sama. Dia tetap bersyukur, dia menangis. Tetapi saya melihat, meskipun di dalam keterbatasan, di dalam kekurangan seorang ibu ini, ibu yang sudah tua ini, dia masih tetap semangat. Ya, usia 50 tahunan lebih, dia tetap masih mau mencari kerja, saudaraku. Dia bilang dia bisa mau kerja supaya bisa menghidupi 2 cucunya ini. Dia tidak punya keluarga di Jakarta, dia hanya punya kakak di Pulau Jawa. Banyak kehidupan-kehidupan di luar sana, saudaraku. Tetapi mereka mau bangkit menjadi pemenang. Bagaimana dengan Anda? Lalu apa yang iblis selalu berusaha memisahkan kita? Ketiga yaitu adalah dari bahaya pedang. Bahaya saat ini yang kita alami adalah di mana-mana ada virus. Virus itu ada, ya, dia tidak kelihatan. Tetapi sering kita mengalami ketakutan yang berlebihan sehingga iblis berusaha memisahkan kita dari kasih Allah. Stefanus mengalami yang namanya bahaya pedang, ya. Kita lihat baca kisah para rasul 7, bagaimana kehidupan Stefanus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahaya apapun yang saat ini kita alami, pedang kehidupan apapun yang saat ini kita alami, janganlah itu menjauhkan kita dari kasih Allah. Ada amin? Ketakutan apapun yang saat ini kita alami, jangan sampai itu menjauhkan kita dari kasih Allah. Karena itu adalah tipu muslihat si iblis untuk menjauhkan kita dari kasih Allah. Sehingga kita tidak bisa masuk di dalam rencana Allah. Lalu apalagi? Melalui apalagi iblis untuk memisahkan kita dari kasih Allah? Yang terakhir adalah kenikmatan dunia ini. Harta, kekuasaan, popularitas itu bisa menjauhkan kita dari kasih Allah. Hati-hati, mari kita saling mengingatkan. Amin. Inilah beberapa yang bisa saya bagikan, yaitu apa yang bisa menjauhkan kita dari kasih Allah. Sehingga membuat kita menjadi seorang pecundang, bukan menjadi seorang pemenang. Lalu tadi siapa lawan kita? Lawan kita iblis, apa-apa aja itu. Nah, yang selanjutnya, bagaimana syaratnya apa saja, ya? Apa aja syaratnya agar kita ini bisa menjadi lebih daripada seorang pemenang. Sama seperti tadi Ibu Mary, bagaimana seorang Ibu Mary bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang setia, yang selalu mengalami mujizat Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan di usia yang sudah lanjut ini. Bagaimana Pak Hendroto sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta juga yang tetap terus mengalami kebaikan Tuhan. Pasti ada, ya, pasti ada. Yaitu syarat-syaratnya pasti ada, yaitu proses yang dia lewati. Nah, kita sebagai seorang pemenang secara duniawi saja membutuhkan persyaratan-persyaratan yang begitu banyak. Demikian juga secara rohani, saudaraku, kita memiliki yaitu syarat untuk menjadi pemenang yang sejati. Amin. Ya, ada syarat bagaimana kita bangkit menjadi seorang pemenang. Yang pertama di ayat 31 ya, pasal 8 ayat 31 tadi Roma. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Yang pertama adalah selalu berada di pihak Allah. Ya, syarat bagaimana kita bangkit menjadi seorang pemenang untuk menjalani hari-hari di dalam masa pandemi ini adalah mari kita selalu berada di pihak Allah. Bagaimana caranya kita berada di pihak Allah? Sekarang sudah keren
ada YouTube. Mari perbanyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengar, perbanyak duduk diam di dalam hadirat Allah. Ya, Anda yang bekerja di rumah, mari atur waktu-waktu tertentu, datang kepada hadirat Allah, baca firman Tuhan dengan teratur, pagi pujian penyembahan dengan Allah, bangun mesbah doa pagi dan malam. Saudaraku, mari alami, maka engkau akan mengalami kemenangan ketika menghadapi banyak cobaan. Yang kedua, menjadikan Kristus sebagai pembela dalam hidup kita. Di dalam ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ingat, mari kita jadikan Kristus sebagai pembela dalam kehidupan kita. Amin. Jadikan Kristus sebagai pembela dalam kehidupan kita. Apapun segala situasi kita saat ini duduk diam. Katakan, engkau Yesus yang menjadi pembelaku. Ya. Yang ketiga, hidup dalam Kristus. Hidup dengan iman dan sabar. Ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ya. Hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus, saudaraku. Sekalipun ada banyak cobaan dalam kehidupan, ada banyak pergumulan dalam kehidupan ini, ada banyak tantangan apalagi di dalam pandemi ini, banyak kesulitan-kesulitan yang kita alami, tetapi mari tetap hidup dalam Kristus, yaitu kita hidup dengan iman dan sabar, ya. Hidup dengan iman dan sabar. Ada amin? Amin. Lalu tetap, yang keempat, kita tetap mengerjakan keselamatan kita sebagai orang percaya. Meskipun ibadah online di rumah, mari kita taat setia. Hari Minggu kita ibadah online, disiplinkan diri. Tetap kita mengerjakan keselamatan kita. Jangan kita sampai rohani kita padam. Jangan sampai yaitu roh kita mati. Mungkin kita sehat, gemuk, cantik, glowing, tetapi rohnya mati. Wow, itu sangat menyedihkan. Mari kita tetap mengerjakan keselamatan kita, saudaraku, di dalam masa pandemi ini. Lalu yang terakhir, mengenakan semua perlengkapan senjata Allah. Ya, ketika kita berdoa, mari kita kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Di dalam Efesus 6 ayat 17, mari kita sama-sama baca. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, mengenakan semua perlengkapan senjata Allah. Kalau kita baca Efesus 6 ini apa aja itu perlengkapan senjata Allah. Tetapi yang terakhir itu apa? Yang adalah yang paling penting adalah firman Allah, ya. Dan pedang roh yaitu firman Allah. Perkatakan firman Allah. Sekalipun engkau belum melihat janji Tuhan, tetapi tetap terus engkau memperkatakan firman Allah. Sama seperti Abraham, sekalipun dia belum melihat janji Allah bahwa dia akan mempunyai banyak keturunan, tetapi dia tetap percaya dengan iman, dia tetap memperkatakan firman Allah, dia tetap fokus kepada panggilan Allah, dia tidak fokus kepada keturunan yang dijanjikan Allah, tetapi dia fokus kepada panggilan pekerjaan yang sudah diberikan Allah kepada Bapak Abraham. Bagaimana dengan kita? Saudaraku, saya mau katakan, saya atau hamba-hamba Tuhan yang lain, pengusaha A, pengusaha B, pengusaha C, karyawan A, karyawan B, baik itu orang-orang yang mungkin sangat membutuhkan, mereka semua dan kita semua punya perlombaan masing-masing yang berbeda-beda. Tetapi saat ini saya hanya mau katakan, mari kita kenali perlombaan kita, kenalin diri kita. Beberapa hari yang lalu saya mau memberikan sebuah analogi. Ada tikus kecil, ya. Kita bersihkan itu, tikus itu dari bawah. Saya tinggal di lantai 2, bawah duta Minang. Jadi kalau udah kebukaan pintu itu, cik langsung masuk tikus gitu ya. Nah, ternyata tikus ini udah lama bersarang di situ ya, asbesnya. Akhirnya saya minta tolong jemaat untuk semen ditutupin. Mungkin tikusnya terjebak di dalam, saudaraku. Jadi kalau malam itu dia berusaha untuk mencari jalan keluar. Saya itu, aduh berisik banget ini tikusnya. Jadi nggak nyaman. Dia bunyi, dia kayak gigit-gigit itu tembok-tembok tapi nggak bisa gitu ya. Karena dia terjebak di dalam. Nah, terus jujur saya nggak nyaman. Ya, karena mendengarkan suara bunyinya terus. Lalu saya terbangun pagi-pagi,
nggak nyaman dan ada ketakutan. Kalau dia bisa tembus, aduh nanti hati-hati gimana ini ya. Gitu, takut saya digigit. Nah, pagi-pagi saya udah bisa terbangun Tuhan, terima kasih gitu ya. Lalu seolah-olah ada di hati saya berbicara seperti ini saudaraku. Lihat itu tikus. Di dalam situasi yang terjepit, tidak ada jalan keluar. Tetapi sepanjang malam dia tidak menyerah untuk cari solusi. Dia gigit sana supaya dia bisa keluar dari yaitu jebakan atau yaitu dinding itu. Lihat itu tikus. Tikus tidak takut, dia tidak menyerah. Itu berbicara benar-benar gitu ya bangun pagi. Tikus itu lihat, dia tetap berusaha cari jalan keluar. Dan dia tidak menyerah sepanjang malam dia cari bagaimana caranya supaya dia keluar dari jebakan itu. Lalu dia katakan pada saya lagi, lihat kamu, sepanjang malam kamu ketakutan, gak nyaman. Harusnya kamu fokus aja tidur, nyenyak tidur. Hanya karena tikus itu kamu tidak nyaman. Hanya karena tikus itu kamu gak bisa tidur dengan nyenyak. Saya terdiam. Iya ya Tuhan, saya merenung saudaraku. Sama dalam perjalanan kehidupan ini. Kadang-kadang masalah A, B, C membuat kita itu gagal fokus kepada panggilan Tuhan. Gagal fokus kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Kadang-kadang yaitu kerikil-kerikil atau auman-auman kecil atau intimidasi-intimidasi yang itulah. Kadang-kadang saudaraku membuat kita menjauh dari kasih Allah. Ya Tuhan ya. Jadi melalui tikus, melalui malam itu, seolah-olah Tuhan berbicara kepada saya. Sama seperti khotbah yang saya bawakan pada hari ini. Saudaraku, saya cuma mau katakan, kaya, miskin, semua aspek manusia, saya mau katakan, semuanya mengalami yang namanya dampak dari pandemi ini. Tetapi, mari, bagaimana? Apakah kita gagal fokus kepada Tuhan? Mari jadikan Kristus sebagai pembela kita. Maka kemenangan akan menjadi milik kita. Tidak ada nakoda yang tangguh lahir dari laut yang tenang. Ya, berhentilah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan fokus pada perlombaan. Fokus pada perlombaan sendiri sampai kita mencapai tujuan itu. Tapi yang pertama tadi, kita harus menjadikan Yesus Kristus, melibatkan Yesus Kristus dan menjadikan Dia pembela kita. Amin. Kesimpulannya, saya mau katakan di dalam Mazmur 105 ayat 24, kita baca bersama-sama. Sesungguhnya rancangan Tuhan baik adanya. Tanah yang subur harus digemburkan dengan pacul. Petinju yang kuat harus rajin melatih dirinya. Demikian pula hidup kita. Sebab walau bagaimanapun setiap orang percaya hidupnya dirancang Tuhan agar lebih kuat dan lebih tahan goncangan. Wow! Jika Tuhan mengizinkan pencobaan saudaraku terjadi datang dalam hidup kita, bukanlah karena Tuhan tidak sayang kepada Anda dan saya. Melainkan karena Tuhan ingin membuat kita menjadi kuat. Dan jangan biarkan penderitaan menjauhkan kita dari kasih Kristus yang percaya dan yang mau bersemangat bangkit menjadi pemenang. Katakan amin. Mari deklarasikan saudaraku. Kita untuk bangkit. Mari. Ini masih awal tahun. Kita deklarasikan kita bangkit dari ketakutan dan depresi. Dan kita hidup untuk menebarkan kehidupan. Amin. Jikalau kita bangkit menjadi seorang pemenang, maka kita akan menebarkan kehidupan. Jadilah kita terang, ya. Kita harus jadi terang. Katakan kepada keluargamu, hai, ayo jadi terang. Jadi yang terang di masa yang gelap ini, di masa pandemi ini, mari kita jadi terang. Amin. Mari kita menebarkan harapan. Kita tebarkan harapan, kita tebarkan yaitu kehangatan, bawalah kemanisan bagi keluarga kita, kemanisan bagi lingkungan kita, kemanisan bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya, di masa-masa yang pahit ini, tebarkan tadi apa? Tebarkan harapan, bawalah kemanisan, tebarkan juga cinta kasih di tengah dunia yang penuh
dengan benci. Ya, tengah dunia ini banyak kebencian, banyak hal-hal yang negatif. Tetapi kita sebagai orang yang sudah bangkit menjadi pemenang, seperti Rasul Paulus katakan di dalam Roma 8 ayat 37. Mari kita harus menjadi terang di masa yang gelap ini. Dan saya mengulangi, tebarlah harapan. Amin. Tebarlah harapan, tebarlah cinta kasih, dan bawalah kemanisan dimanapun kita berada. Masih ada waktu 11 bulan lagi untuk kita boleh mencapai setiap apa yang kita rindukan. Tetapi mari kita libatkan Tuhan. Karena Rasul Paulus katakan bahwa tanpa kasih karunia Allah, tanpa kasih Allah, kita tidak akan dapat mengalami kemenangan. Tetapi kita bisa mengalami kemenangan di tahun 2021 ini hanyalah karena kasih Allah. Jangan biarkan masalah kita, si iblis yang mencoba untuk mencuri sukacita kita, menjauh dari kasih Allah. Amin. Mari saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Syukur, syukur, syukur bagimu Bapa. Syukur, syukur bagimu ya Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Syukur bagimu ya Roh Kudus yang selalu menuntun hidup kami, menghibur kami dan memberikan kami damai sejahtera di tengah-tengah situasi pandemi ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Jamah kami Roh Kudus, lembutkanlah hati kami. Biarlah kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Yesus. Di tengah-tengah penderitaan, situasi, kesulitan-kesulitan yang kami alami. Tetapi kami mau katakan bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi pembela kami. Bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber kekuatan kami. Bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber sukacita kami. Bahwa Tuhan Yesus yang menjadi sumber masa depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terang Tuhan terbit atas setiap usaha yang dikerjakan jemaat-Mu, baik secara online, baik secara langsung. Dalam nama Yesus Kristus, terang Tuhan terbit atas jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Setiap tubuh mereka mengalami kesembuhan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah kami Tuhan, umat-Mu pada hari ini mengalami kemenangan yang baru daripada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Sehingga kami boleh menebarkan yaitu harapan kepada lingkungan, kepada keluarga. Kami boleh menebarkan cinta kasih kepada orang-orang yang kami jumpai, kepada keluarga kami terutama. Dan kami juga Tuhan boleh yaitu membagikan kemanisan yang ada dalam hidup kami kepada orang-orang di sekeliling kami. Dan terang Tuhan terbitlah atas seluruh hidup kami, aspek kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan mengucap syukur, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanyalah bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus kekasih jiwa dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Yang lebih daripada pemenang, sama-sama katakan haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita naikkan doa syafaat kita hari ini kepada Tuhan. Mari kita berkati bangsa kita. Bapa dalam surga, kami berkati bangsa kami. Kami mengucap syukur Tuhan tempatkan kami di bangsa ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu buat bangsa kami. Dan saat ini juga kami berdoa untuk seluruh para pemimpin yang ada di bangsa ini. Mulai dari presiden, wakil presiden, hingga sampai jajaran yang ada. Kiranya roh takut akan Allah ada bagi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan roh takut daripada Allah mengalir atas bangsa kami. Atas seluruh para pemimpin kami yang duduk di bangku pemerintahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami lepaskan hujan pertobatan, keselamatan atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa setiap permasalahan yang terjadi di bangsa kami, gempa bumi, kebanjiran Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kiranya Tuhan hibur setiap mereka yang kena bencana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya hati mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, biar mereka boleh terus belajar bersyukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan, yaitu COVID-19 yang masih ada di bangsa ini, kami mohon belas kasihan-Mu. Pulihkan bangsa kami Tuhan, sembuhkan Indonesia dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para dokter Tuhan, medis yang menangani setiap pasien COVID-19. Tuhan berkati setiap obat-obat yang mereka minum, sehingga boleh membawa kesembuhan bagi tubuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa. Saat ini juga kami berdoa buat gereja-Mu Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, berbagai denominasi, secara khusus GBAP yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan juga memberkati, bahkan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani sampai saat ini tetap setia. Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai daerah-daerah, di pelosok, di pedalaman, di gunung, di lembah-lembah. Tuhan juga yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memelihara setiap hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Mary sebagai gembala perintis GBAP seluruh Indonesia. Berkati hamba-Mu Bu Mary di masa tuanya. Kasih karunia Allah terus menyertai hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap visi dan misi yang sudah Tuhan taruh bagi Ibu Mary, Tuhanlah yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Bapak Enroto selaku ketua GBAP Sinode Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Enroto, dan juga sebagai gembala eksekutif GBAP Robinson. Tuhan juga memberkati hamba-Mu berserta keluarga, anak-anak, mantu dan cucunya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih pelayan yang Tuhan percayakan, kasih karunia-Mu terus mampukan hamba-Mu, urapan yang baru mengalir atas hamba-Mu Bapak Enroto di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami juga berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu GBAP dimanapun mereka berada, GBAP Robinson, GBAP Kapuk, GBAP Kelapa Gading pagi dan sore, seluruh yang ada di Jakarta, Banten dan sekitarnya. Tuhan yang memberi kekuatan bagi mereka yang lemah, Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit dalam nama Yesus. Engkau yang memberikan kelegaan bagi jiwa dan roh setiap umat-Mu, mereka yang berbeban berat ya Tuhan. Baik mereka Tuhan saat ini bersusah hati, Engkau penghibur bagi setiap umat-Mu. Berkati hidup nikah rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan setiap umat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, selama itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Saat ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mendengar setiap doa dan seruan kami. Karena kami percaya Tuhan, waktu Tuhanlah waktu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Ini menjadi doa dan permohonan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Untuk itu, kenali perlombaan kalian, stop membandingkan, fokus pada perlombaan kalian supaya kita mencapai tujuan kita masing-masing. Sekali lagi ingat, kenali perlombaan kalian. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Scan barcode berikut ini ya. Kita telah selesai mengakhiri ibadah kita. Selanjutnya kita akan doa penutup dan doa berkat dipersilakan kepada hambanya. Mari sidang jemaat Tuhan,
Angkat hatimu, arahkan tanganmu kepada sumber berkat Yesus Kristus. Kita akan menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka apapun yang engkau kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu jadi keluarga yang rukun dan harmonis. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan, amin.